Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mutmainirwan, mahasiswa aktif semester 4 dengan NPM 022722111129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal tentang metode penelitian etnometodologi sebagai pendekatan baru dalam kajian ilmu komunikasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Istilah metodologi muncul sebagai istilah yang dicetuskan Garfinkel pada berbagai seminar dan pertemuan American Sociological Association 1954. Gagasan-gagasan Garfinkel tersebut menarik banyak perhatian mahasiswa dan kolega Garfinkel. Pada periode selanjutnya, Garfinkel menyebutkan etnometodologi sebagai suatu kajian empiris yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Perkembangan etnometodologi sebenarnya relatif baru bila dibandingkan dengan pendekatan struktural, fungsional, dan interaksionis simbiolis yang sudah mapan. Pendekatan etnometodologi memiliki ragam yang berbeda karena subjek materinya adalah berbagai jenis perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak muncul kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Etnometodologi dengan analisis percakapannya tidak dapat dipungkiri juga memberi pengaruh yang besar dalam agenda penelitian komunikasi, khususnya menyangkut konsep percakapan sebagai suatu bentuk interaksi. Etnometodologi yang diperkirakan oleh Harold Garfinkel adalah suatu ranah ilmiah yang unik, sekaligus radikal dalam kajian ilmu sosial. Dikatakan radikal karena dikenal keras dalam mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiolog sebelumnya. Studi ini mendorong analis untuk memperkirakan semua komitmen apapun kepada versi tertentu struktur sosial sebelumnya, termasuk versi yang dipegang analis dan partisipan sendiri, untuk mendukung penyelidikan tentang bagaimana partisipan menciptakan, merangkai, memproduksi, dan memproduksi struktur sosial yang di dalamnya mereka berorientasi. Ini disebut ethnomethodological indifference. Sasaran etnometodologi adalah deskripsi mendetail tentang praktik-praktik sosial yang terorganisasikan secara alamiah, seperti observasi di dalam ilmu alam. Bias direproduksi, diperiksa, dievaluasi, dan membentuk dasar bagi studi dan penyimpulan yang alamiah. Etnometodologi sendiri dalam perdebatan ilmu sosial dianggap mengoreksi pandangan person dalam hal-hal yang bersifat adaptif. Dapat dikatakan etnometodologi fleksibel dalam perkembangan fenomena-fenomena sosial. Etnometodologi sebagai praktik keseharian dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif yang memfokuskan pada kesadaran, persepsi, dan tindakan aktor dalam kesehariannya ataupun juga perbuatan yang sudah dianggap suatu kelazimannya. Dalam perjalanannya, etnometodologi mengalami penolakan sedemikian rupa dalam rupa-rupa kritikan tajam para sosiolog yang membuat etnometodologi menjadi sesuatu yang diasingkan dalam percaturan akademis. Richard
tahun 2015 menjelaskan bahwa pada mulanya Garfinkel dan koleganya menggarap etnometodologi dalam kerangka yang santai dan non-institusional atau homey feeling. Oleh sebab itu, studi terdahulu dalam etnometodologi berlangsung dengan studi-studi setting institusional. Pendekatan setting institusional dalam kajian-kajian ilmu sosial konvensional berpusat dalam struktur, aturan formal, dan prosedur resmi. Pemikiran-pemikiran Garfinkel pada pencetusan ide-ide awal etnometodologi dipusatkan pada kegiatan seperti di dalam rumah dan kemudian bergeser dalam setting institusional seperti pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Dalam penelitian etnometodologi, model setting institusional memperhatikan secara khusus pada struktur, aturan formal, dan prosedur resmi dalam mendeskripsikan perilaku subjek penelitiannya. Ritzer tahun 2012 sebagai penelitian bersifat kualitatif, namun empiris. Garfinkel tetap memperhatikan bagaimana subjek memaknai unsur-unsur tersebut. Selain varian institusional, para etnometodolog juga mengenal varian analisis percakapan atau conversation analysis. Para etnometodolog memahami bahwa percakapan adalah roh dasar untuk memahami studi-studi metodologi. Zimmerman dalam Ritzer menjelaskan bahwa percakapan adalah aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang dapat dianalisa. Lokus dari penelitian analisis percakapan adalah konten percakapan itu sendiri, bukan faktor-faktor eksternal yang membatasi percakapan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.